Dr. honoris causa Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965. Beliau adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga seorang pengusaha. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Dalam pengabdiannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi telah meneladani prinsip-prinsip nilai aneka. Nilai yang dimaksud adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Berikut ulasannya. Nilai akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Susi Pujiastuti ketika masih menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki kebiasaan unik mengunjungi kampung para nelayan dan mendengarkan aspirasi dari mereka. Hal ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas seorang Susi Pujiastuti untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memperlakukan warga secara adil. Kebiasaan ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil sebagai seorang menteri dapat diandalkan masyarakat sebagai penyelenggara pemerintahan. Ibu Susi Pujiastuti mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi. Hal itu terbukti pada waktu beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau banyak menenggelamkan kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan teritorial Indonesia. Beliau juga mempromosikan kepada warga negara Indonesia dan warga negara dunia untuk mengkonsumsi hasil laut Indonesia. Sebagai nilai dasar PNS yang ketiga adalah etika publik. Tipe dan gaya kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti mencerminkan kepemimpinan yang memiliki etika publik yang baik, yakni 1. Mampu menunjukkan kerja kerasnya kepada masyarakat Indonesia. 2. Tidak tertarik dengan jabatan yang diterimanya, namun lebih mengedepankan perannya dalam mensejahterakan nelayan dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. 3. Self-confidence atau kepercayaan diri. Ibu Susi telah menunjukkan sosok pemimpin yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi demi tercapainya tujuan. 4. Kecerdasan. Kemampuan analisis dan pengambilan keputusan serta cara berkomunikasinya patut menjadi pemimpin yang cerdas. 5. Pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan. 6. Extraversion. Cara berkomunikasi dengan orang lain sangat tegas, energik, dan penuh semangat. Dan 7. Kejujuran dan integritas yang telah ditunjukkan. Nilai dasar ASN yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu menjaga agar memberikan layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Pada masa kerjanya, Susi Pujiastuti telah membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Terobosannya ini merupakan hal yang inovatif dan dinilai cukup efektif, karena pada tahun 2016, Susi mengklaim bahwa produk domestik bruto perikanan tumbuh hampir 40% dari tahun sebelumnya. Nilai tukar nelayan sebesar 102 pada tahun 2014 juga naik menjadi 110. Satgas ini juga berhasil menangani pencurian ikan karena berhasil menangkap kapal-kapal residivis. Program ini juga dinilai efisien karena memanfaatkan SDM yang telah ada, yaitu unsur-unsur gabungan TNI, KKP, Polri, dan Badan Keamanan Laut. Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan salah seorang tokoh anti korupsi. Dikutip dari detik.com, beliau menyampaikan, betapapun bagusnya niat dan aturan yang dibuat suatu negara, jika korupsi terjadi maka akan berantakan. Banyak negara besar hancur karena korupsi. Jika terjadi secara laten dan terus-menerus, celakanya bisa menjadi hal yang biasa. Ia mencontohkan praktek korupsi telah tumbuh subur di sektor kelautan dan perikanan. Contohnya, Indonesia dengan luas garis pantai terpanjang kedua di dunia, justru nilai ekspornya hanya menempati posisi kelima di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjadi ASN yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui narasi yang sederhana ini, semoga nilai-nilai aneka dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN, sehingga dapat diaktualisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.